Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kepala setan." Ada pula yang mencobai dia dan meminta tanda dari surga. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Sebab kalian berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah dekat, sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya, amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan daku. Dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara di tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena tidak mendapatnya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan tinggal di situ, maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini, Yesus menggambarkan dirinya dan mewartakan dirinya bahwa dia lebih kuat daripada setan yang mungkin membelenggu kita. Itulah kuasa dosa. Kita digambarkan sebelum Kristus datang menjadi harta benda, harta milik si iblis. Dan itu panjang sekali sejarahnya. Hingga akhirnya Yesus, Putra Allah, ia hadir turun ke dunia menjadi orang yang lebih kuat, yang membebaskan manusia dari perbendaharaan si iblis. Maka kita sebelum Kristus hadir, kita itu menjadi barang, menjadi harta, menjadi kepemilikan si iblis, siapapun kita. Karena kita percaya bahwa Yesus adalah penyelamat tunggal dan universal bagi seluruh dunia. Maka kapan pembebasan itu kita alami? Kapan Yesus masuk
ke dalam rumah diri kita, lalu mengalahkan si iblis yang sudah sekian lama menyimpan kita sebagai miliknya, yaitu ketika kita dibaptis. Dengan dibaptis kita dibersihkan. Namun hati-hati, setelah kita dibersihkan, jangan membiarkan hati kita kosong. Dan juga jangan mengandalkan kekuatan sendiri, membersihkan hati diri kita, membersihkannya entah dengan meditasi, dengan apapun, dengan olahraga, mensana in corpore sano, mengusahakannya sendiri. Memang diri kita bersih, hati kita bersih, tetapi kosong. Maka setan bisa kembali bersama 7 temannya dan lebih dahsyatlah kuasanya untuk diri kita. Maka itulah yang dimaksud oleh Santo Paulus dengan andalkan iman. Bukan artinya hanya sola fide, hanya iman, bukan. Tetapi jangan membiarkan hati kita itu kosong, membiarkan hati kita bersih dengan tenaga, dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi harus diisi dengan sabda dan tubuh Kristus yang setiap saat kita sambut melalui perayaan Ekaristi. Tidak bisa hanya kita menyambut Ekaristi, tetapi kita tidak berusaha membersihkan rumah diri kita. Dan tidak bisa kita hanya membersihkan rumah diri kita tanpa mengisinya dengan sabda dan Ekaristi. Ketika kita membersihkan diri kita dan membiarkan Tuhan menjadi yang mengisi diri kita, maka Tuhan akan menjadi orang yang kuat, yang diam di hati kita. Dan ketika Tuhan sudah diam di hati kita, kita berusaha membersihkan diri kita setiap saat, maka tidak ada satu kuasa pun yang lebih kuat daripada kita yang berjalan bersama dengan Tuhan. Dan dengan demikian kita akan aman selamanya. Semoga sabda yang kita dengarkan hari ini semakin meneguhkan iman kita dan juga perbuatan-perbuatan kita. Semoga Tuhan memberkati kita.